yang menjadi lokus teman-teman ini kan Kabupaten Garut ya. Iya. Nah sebenarnya Peringkat 9 dari 10 besar daerah termiskin di Jawa Barat. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan miris ya. Jadi pemerintahan desa untuk saat ini itu sangat-sangat jauh lebih berkembang gitu ya. Jadi seolah-olah pemerintahan desa saat ini itu seperti namun dari data yang dipaparkan oleh Mas Widi disayangkan juga ternyata yang aktif itu hanya sudah berganti saat ini sih sebenarnya ya. Cuman diamanahkan sehingga mereka mendorong proses percepatannya dan pertumbuhan badan hukum BUMDes di Kabupaten Garut. Jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa di Selamat datang di LAN Komentaris. Kawan LAN, kali ini kita akan membahas mengenai Policy Brief dengan judul Peran Penting Perangkat Desa dan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kabupaten Garut. Saat ini saya sudah kedatangan tim penulis dari Policy Brief tersebut. Saya akan perkenalkan, yang pertama adalah Kang Guru. Selamat pagi. Yang kedua adalah Bang Henry. Selamat pagi. Dan yang di tengah ini ada Mas Widi. Nah, kita mulai aja nih. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat mengenai Policy Brief yang sudah teman-teman tulis. Yang pertama itu mungkin saya ingin bertanya mengenai sebenarnya yang menjadi lokus teman-teman ini kan Kabupaten Garut ya. Iya. Nah, sebenarnya Kabupaten Garut itu sendiri mempunyai karakteristik dan potensi apa saja sih sehingga teman-teman itu mengangkat Kabupaten Garut sebagai lokus Policy Brief teman-teman. Baik, mungkin bisa dijawab sama Bang Henry mungkin? Ya, terima kasih Mbak Isni. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya, Garut itu masuk di salah satu kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Garut itu sangat terkenal dengan pemandangan alamnya, sumber dayanya, pertanian, perkebunan seperti itu. Akan tetapi Garut merupakan peringkat 9 dari 10 besar daerah termiskin di Jawa Barat. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan miris ya, dengan potensi yang sangat banyak seperti itu. Kita bisa melihat kenapa sih Garut ini kok bisa berada di posisi tersebut gitu. Kan seharusnya idealnya dengan seperti daerah lain yang pusat pertanian atau pariwisata, idealnya itu bisa mengembangkan potensi perekonomian masyarakatnya. Iya, betul sekali. Apalagi kan Garut itu sudah menjadi salah satu destinasi wisata ya. Betul. Jadi kalau teman-teman dari Bandung atau dari Jakarta, pasti kalau misalnya bosen sama keadaan di Bandung, pasti larinya kan ke Garut juga. Betul. Nah, sepertinya saya melihat ada ada semacam kendala mungkin ya di sini ya. Kendala dari Kabupaten Garut sendiri untuk untuk pemberdayaan BUMDes yang menjadi salah satu perhatian dari teman-teman juga kan mengenai BUMDes yang berada di Kabupaten Garut itu sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih analisis ekonomi dan sosial di Kabupaten Garut itu sendiri gitu, dilihat dari misalnya dari potensinya, secara potensi kan ada nih, tapi kok kenapa tidak bisa tergali gitu secara ekonomi dan sosial gitu? Mungkin ada yang bisa ya. Jadi berdasarkan temuan dan analisis teman-teman di lapangan, kita itu ada menemukan 5 faktor sebenarnya yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Garut tadi. Yang pertama itu adanya tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi kita nampaknya melihat ada disparitas pembangunan di Garut sendiri ya, yang itu membuat pembangunan di daerah yang utara atau dengan selatan itu menjadi ada pembedaan seperti itu. Jadi belum merata ya. Kita tidak bisa bilang tidak merata, tapi mungkin belum. Yang harapannya ke depan ada pemerataan seperti itu. Lalu yang berikutnya itu adanya keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi. Jadi meskipun kita melihat bahwasanya Garut itu banyak pusat-pusat lahan pertanian, kami mensinyalir bahwasanya itu bukan kepemilikan lahan orang perorangan seperti itu. Jadi di situ ada masyarakat yang hanya menjadi buruh seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya untuk luas wilayah di Garut ini merupakan provinsi di Provinsi Jawa Barat ini luas pertanian yang terluas ketiga ya.
Jadi sangat ironi kita bilang kita lahan pertaniannya sangat luas tapi kok tingkat ekonominya terbilang rendah seperti itu. Baru yang berikutnya itu kita nggak bisa memungkiri ya di era sekarang ini Society 5.0 Garut sendiri masih mengalami keterbatasan internet. Itu jadi aspek yang ketiga. Jadi ketika kita ingin berkembang, kita ingin berlari kencang, meningkatkan ekonomi atau pendidikan ilmu pengetahuan, ternyata kita masih menemukan bahwasanya di Garut itu masih terdapat 66 desa yang blind spot dari internet begitu. Ini juga bisa menjadi perhatian kita ke depannya. Baru yang keempat yang kita temukan juga di lapangan bahwasanya ternyata masih ada kurangnya pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, di sini nanti mungkin peran dari pemerintah aparatur desa itu dengan bersinergi dengan BUMDes ya, seperti itu agar bisa mendorong untuk penguatan peluang-peluang ekonomi lokal. Nah, kalau yang terakhir itu memang ini masih bisa didorong ya. Yang terakhir kelima itu adanya masih kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes seperti itu. Jadi kita masih melihat bahwasanya BUMDes di Garut sendiri itu masih ada yang jalan sendiri, masih kurang sokongan masyarakat. Ya, partisipasi bisa saja dari perencanaan, dari pengawasan seperti itu. Ya, mungkin itu 5 faktor yang kami temukan di awal. Ya. Menarik ya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan selanjutnya yang cukup menarik itu adalah mengenai pemberdayaan ekonomi lokal dan juga mengenai keterlibatan BUMDes di sini. Itu kan saling berkaitan ya. Dan mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mencoba menganalisa bagaimana status BUMDesnya sendiri di Kabupaten Garut, sebarannya sudah melakukan pendekatan atau sudah memulai untuk mengembangkan ekonomi lokal tuh partisipasi BUMDes tuh sudah sebesar apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menemukan analisis-analisis tersebut. Baik, terima kasih Mbak Isni. Ini menarik ya kalau kita berbicara tentang terkait pemerintahan desa. Sebelum kita ngomong ke BUMDes ya, jadi pemerintahan desa untuk saat ini tuh sangat-sangat jauh lebih berkembang gitu ya. Jadi seolah-olah pemerintahan desa saat ini itu seperti halnya sebuah miniatur negara gitu ya. Di dalamnya ada berbagai macam hal untuk tentunya tujuannya untuk mesejahterakan dari masyarakat desa itu sendiri ya. Nah, salah satunya memang peran BUMDes itu di situ. Nah, BUMDes ini di Garut itu bertumbuh sangat signifikan dan sangat banyak sekali, dalam artian mereka berkembang gitu. Jadi total BUMDes yang ada di Garut itu kurang lebih ada 421 BUMDes. Nah, dari 421 BUMDes ini ada beberapa kategori Mbak Isni ya. Yang pertama adalah kategori perintis, kemudian ada kategori pemula, kemudian ada kategori berkembang dan kategori maju. Nah, di antara beberapa kategori ini 235 BUMDes yang ada di Garut itu berstatus aktif operasional, dalam artian BUMDes tersebut produktif. Ya, dalam artian produktif dengan berbagai macam sektor usaha gitu ya. Di 200 tadi. 235. Berarti Setengahnya itu. Sedangkan 186 BUMDes itu tidak berjalan. Ada tapi tidak berjalan dengan optimal seperti itu. Ya. BUMDes yang aktif ini rata-rata mereka memang bergerak salah satunya di bidang pertanian, kemudian peternakan, perdagangan umum, jasa tentunya, kemudian pariwisata, kan kita tahu juga Garut juga kota pariwisata seperti itu, dan berbagai macam hal gitu ya. Nah, 186 BUMDes yang tidak aktif ini tersebar di Kabupaten Garut ya. Ini tentunya semangat dari pendirian BUMDes yang ada di Kabupaten Garut itu tentu harus dibarengi dengan pengawalan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Nah, mengingat mengapa bisa hampir sebanyak 421 BUMDes ini bisa berdiri, karena dari DPMD sendiri ada semacam program untuk mempermudah perizinan terkait dengan pendirian BUMDes ini, Mbak Isni. Cuma tinggal bagaimana nanti pemerintah Kabupaten Garut itu sendiri untuk dapat mengarahkan, mengawal dan mendukung terkait sektor-sektor usaha yang akan dilaksanakan BUMDes tersebut supaya bisa berjalan dengan efisien dan efektif dan tentunya menguntungkan dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri, Bu Isni. Baik.
Menarik sekali ya, ternyata pemerintah Kabupaten Garut itu sangat bersemangat untuk pemberdayaan ekonomi lokalnya. Terbukti dengan sangat banyaknya BUMDes yang ada di Kabupaten Garut, sekitar 400-nya. Namun dari data yang dipaparkan oleh Mas Widi, disayangkan juga ternyata yang aktif itu hanya setengahnya. Mungkin dari teman-teman ada semacam rekomendasi atau strategi implementasi rekomendasi mengenai bagaimana sih kita agar BUMDes itu berlanjut gitu, keberlanjutan BUMDes itu sendiri bagaimana gitu, karena kan potensinya sudah ada nih, namun keberlanjutannya itu yang harus kita jaga gitu. Mungkin Iya. Kang Guru. Jadi gini Tess, memang kita harus apresiasi ya teman-teman. Maksudnya bagaimana pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desanya ini mendorong agar BUMDes di Garut ini dapat menjadi badan hukum. Dan ini memang diamanahkan oleh undang-undang desa yang sudah berganti saat ini sih sebenarnya ya. Cuman diamanahkan sehingga mereka mendorong proses percepatannya dan pertumbuhan badan hukum BUMDes di Kabupaten Garut ini salah satu yang tercepat di Jawa Barat dan terbanyak juga. Nah ini yang perlu kita apresiasi. Cuman tadi ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan ya. Artinya tadi yang aktif operasional itu ada separuhnya, itu kan sekitar 200-an. Nah ini yang bagaimana kita membangun yang 200 lagi nih atau separuhnya lagi. Nah dari hasil apa yang kita diskusikan dengan teman-teman dalam proses pembuatan policy brief ini, jadi ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan ke pemerintah Kabupaten Garut ataupun ke desanya itu sendiri. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan proses penguatan terhadap kapasitas BUMDes itu sendiri. Jadi di situ tentu yang standarnya itu pengembangan kompetensi pengelola BUMDes-nya, karena sampai saat ini masih ada beberapa BUMDes yang kapasitas dari pengurusnya itu masih belum atau perlu ditingkatkan. Nah ini maka perlu dibuat pelatihan-pelatihan dan workshop bagaimana mengelola BUMDes ini. Nah selain diberikan pelatihan juga perlu diberikan pendampingan langsung dalam penguatan kapasitas BUMDes ini, sehingga pendampingan ini bisa dilakukan secara pentahelik, artinya bisa dilakukan oleh praktisi, pengusaha ataupun akademisi yang memang bergulat di bidang pengembangan ekonomi gitu kan, UMKM dan lain-lain. Nah ini bisa dioptimalkan, dan yang terpenting dalam penguatan kapasitas BUMDes ini adalah penguatan jaringannya. Jadi penguatan jaringan di sini artinya mereka tidak berjalan sendiri-sendiri gitu antara BUMDes itu. Bisa jadi misalkan kita ambil contoh di sana itu ada Cipanas gitu kan. Nah Cipanas itu kan tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia butuh support misalkan makanan gitu kan dari pertanian. Tadi kan ada BUMDes yang terkait pertanian, nah dia disupport oleh BUMDes itu, artinya lebih banyak mengambil misalkan kebutuhan konsumsi makanannya itu diambil dari BUMDes yang ada di Kabupaten Garut. Jadi di situ bagaimana membangun jaringan kolaborasi itu tingkat lokalnya gitu, tapi nanti di tingkat jaringan tingkat nasional misalkan bagian promosinya dan lain-lainnya ataupun pengembangan investasinya gitu kan, itu perlu gitu kan, karena kita lihat pertumbuhan hotel di Garut itu cukup signifikan gitu kan. Ada beberapa hotel baru yang kalau dulu itu kalau mau ke Garut itu harus di daerah Cipanas gitu hotel itu. Sekarang ini ada jalur baru gitu kan. Nah jalur baru ini tidak ada air panasnya ibaratnya, tapi hotel itu juga sudah mulai laku di situ. Nah artinya kan ini kesempatan bagi BUMDes yang ada di Kabupaten Garut jika disinergiskan secara kolaboratif itu bisa mensupport dari kepentingan dari jasa hotel tersebut. Karena di Garut ini memang agak unik gitu kan, dia itu bukan tidak boleh ya, maksudnya karena bentang alamnya seperti itu, jadi tidak diinikan ke wilayah industri. Jadi bagaimana kita mengedepankan tadi sektor pertanian, sektor wisata itu bisa bersinergi sebenarnya di Garut, dan ini potensi yang cukup bagus. Nah
selanjutnya kalau BUMDes ini memang yang kedua itu rekomendasinya itu adalah pemberian dukungan finansial. Walaupun memang sudah didukung oleh dana desa gitu kan, tapi yang namanya bisnis gitu kan. Nah, ini perlu ada dukungan finansial, bukan hanya sekedar modal ya, memang modal perlu ditambahkan gitu kan. Tapi bukan hanya modal uang saja, akses gitu kan, akses kepada setiap BUMDes itu kan, jalan yang bagus dan lain-lain, itu kan bagian dari bagaimana menyertakan atau memfasilitasi modal atau sapras yang perlu diberikan kepada BUMDes. Yang kedua, perlu ada bantuan teknis gitu kan. Apakah itu bantuan teknisnya itu berupa pengelolaan keuangan? Ini biasanya kan agak kurang rapih nih dalam mengelola keuangannya. Nah, ini perlu laporannya dan lain-lainnya. Nah, ini perlu ada penguatan pengelolaan keuangan, dan di dalamnya juga perlu ada inovasi bisnis gitu kan. Dalam program bantuan teknis ini bagaimana mereka mengembangkan bisnis apa saja sih yang cocok gitu kan. Jangan sampai misalkan gitu kan di situ cocoknya mengelola pertanian, kita malah bikin industri sepatu gitu kan, contoh gitu kan. Nah, ini kan agak nggak nyambung gitu. Nah, ini yang perlu disesuaikan gitu kan. Nah, yang ketiga dalam proses pemberian dukungan finansial ini bisa diberikan insentif pajak misalkan. Jadi bukan hanya pengusaha besar saja yang diberi insentif pajak, tapi para BUMDes ini juga diberi insentif pajak gitu yang bisa memudahkan memudahkan dan membuat lincah mereka dalam melakukan proses bisnis tadi. Nah, rekomendasi yang ketiga yang kita buat itu adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lokal. Kan tadi itu yang jadi PR-nya. Ada beberapa BUMDes yang sudah melibatkan masyarakatnya dengan membuat homestay gitu kan. Nah, di sana itu. Nah, ini bisa dikembangkan sebenarnya. Artinya tadi pemberdayaan ekonomi lokal itu balik lagi, kalau memang potensinya dia penginapan, misalkan dibuatkan homestay dengan masyarakat. Tapi kalau misalkan dia wilayah pertanian, dikembangkan pertaniannya, peternakannya. Nah, jadi perlu ada penyusunan rencana aksi strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal ini, sehingga industri kreatif, terus sektor pertanian yang berkelanjutan dan pariwisata desa itu bisa bersinergi gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya pengadaan sumber daya dan infrastrukturnya ini perlu, karena SDM ini perlu dilatih. Artinya tidak perlu yang sekolah tinggi atau kayak gimana gitu kan. Artinya yang penting itu adalah melatih masyarakat sekitar agar bisa operasional dalam melakukan proses usaha BUMDes-nya gitu kan. Ya misalkan meningkatkan skill komputernya, itu mah kayaknya zaman sekarang sudah mulai kewajiban ya. Udah jalan gitu kan. Ataukah meningkatkan bahasanya gitu kan, penguasaan bahasanya, sehingga pangsa pasarnya itu nggak lokalan. Biasanya kan yang dari Bandung gitu kan ke Garut gitu kan. Tapi di Garut juga memang banyak sih orang-orang luar negeri. Bahkan tahun 1920-an aja Charlie Chaplin sempat nyasar ke Garut gitu kan. Nah, tapi ya artinya ada potensi di situ. Artinya kan ketika Charlie Chaplin pernah ke Garut, itu kan bisa jadi spot wisata juga gitu kan. Nih stasiun bersejarah yang dihadiri artis Charlie Chaplin dan lain-lain. Nah, jadi infrastruktur ini juga perlu dibangun. Kalau kita lihat memang pembangunan jalan-jalan baru itu bagus di Garut itu. Nah, tinggal bagaimana fasilitas-fasilitas yang mendukungnya itu. Kalau jalan udah oke, misalkan fasilitas pertaniannya ditingkatkan, diperbarui, misalkan pusat kreativitas dan infrastruktur pariwisatanya diperkuat, dan tentu ini juga harus dibarengi dengan program promosi dan edukasi bagi masyarakat ataupun bagi calon wisatawan tadi, baik lokal maupun mancanegara. Sebenarnya ini bisa dieksplor. Dan terakhir ini rekomendasi yang kita sampaikan itu adalah bagaimana penguatan peran perangkat desa. Jadi kalau BUMDes-nya bagus, tapi kalau nanti mindset perangkat desanya masih belum diperbaiki gitu kan, tentu ini akan menjadi konflik. Biasanya memang kita menemukan beberapa yang konflik antara BUMDes dengan perangkat desanya gitu kan. Apakah misalkan karena perangkat desanya itu gerbong yang baru gitu kan, terus BUMDes-nya masih dipegang yang lama. Nah, ini kadang-kadang berkonflik, tapi tidak sedikit juga yang sinergis gitu. Nah, ini perlu dikembangkan saja lagi supaya potensi-potensi itu dihindari, sehingga
bukan hanya tadi masyarakatnya saja, tapi perangkat desanya juga, atau bukan hanya BUMDes dan masyarakat saja, tapi perangkat desa ini juga perlu diberikan pelatihan dan pelibatan bagaimana mereka mengelola wilayahnya untuk ramah wisatawan, ramah. Jadi jangan kayak kalau kemarin kejadian-kejadian di kita kan apa-apa misalkan digetok gitu kan, harga parkir digetok jadi dinaikin harganya gitu jadi 50.000, 150. Ini bukan di Garut ceritanya, di beberapa tempat wisata di Jawa Barat kan hampir banyak yang digetok gitu kan. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi gitu kan. Sebenarnya perangkat desa, pemuda desa, kita bisa contoh di Bali lah. Misalkan masuk parkir misal Pantai Pandawa aja gitu kan 2.000 gitu kan, atau nanti itu masuk ke kas desanya. Di desa Pecatu juga sama, tempat kecak itu juga ada kontribusi masyarakat di sana gitu kan, ekonomi lokalnya, terus juga orang-orang desanya gitu kan, atau banjar-banjarnya itu bisa bisa berkontribusi aktif gitu kan. Nah, partisipasi aktif gitu kan, dan sehingga kontribusi terhadap desa itu juga bagus. Nah, ini yang memang perlu juga diberikan penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat bahwa jangan berpikiran pendek itu. Nah, perangkat desa ini jadi kita harus berpikir panjang gitu kan. Jangan sampai orang datang ke tempat wisata kapok gitu. Saya mah sekali aja yang penting tahu. Tapi bagaimana yang bagus itu kan repeat order gitu kan. Balik lagi kan, bahkan kalau kita jadi contoh kita kalau wisata Bali ya misalkan betul. Mereka itu sudah berbicara bagaimana misalkan wisatawan itu stay 4 hari di Bali gitu. Jadi udah ngomong hari itu hitungannya tuh. Nah, ini kan kalau Garut itu biasanya cuma weekend kan 2 hari aja gitu kan. Sabtu Minggu. Nah, gimana caranya yang weekday juga bisa hidup. Jangan sampai kayak Carita misalkan. Di sana kan hidupnya hanya weekend tuh. Carita dengan Anyar itu kan. Padahal potensi wisatanya bagus ya. Nah, ini juga apa yang di Garut juga perlu bagaimana melakukan proses penyuluhan tadi kepada masyarakat dan khususnya perangkat desanya bahwa ini akan mendapatkan feedback dan income yang lebih besar ketika kita bisa mengelola ini dengan baik gitu kan, khususnya BUMDes-nya, tergantung nanti jenis usahanya masing-masing. Seperti itu, Thais nih. Ya, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya saya tangkap berarti ada 3 peran yang sangat krusial ya buat pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Garut, yaitu adalah peran masyarakat itu sendiri, peran BUMDes, dan peran perangkat desanya. Nah, bagi kawanlan yang tertarik dengan Polisi Brief ini, kawanlan bisa download di web Puslatbang PKSN di bandung.lan.go.id. Dan jangan lupa terus ikuti LAN Komentaris dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya mengenai tulisan teman-teman di Polisi Brief atau di kolom artikel media massa. Baik teman-teman, terima kasih.